Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Saat ini Tuhan, Engkau masih mengumpulkan kami anak-anak-Mu. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh layak Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Na
merespon kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian firman-Mu Pelita. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali saat ini bersama-sama kami berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan menguasai kehidupan kami. Firman-Mu boleh kami mengerti, kami boleh pahami, dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau sambut firman-Mu, kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya ingin bagikan kepada kita pada saat ini berbicara tentang terang yang sesungguhnya. Salah satu kebutuhan manusia Bapak Ibu adalah terang. Kenapa? Karena suasana berada di dalam terang seperti ini adalah suasana yang menyenangkan.
Saudara, kita bayangkan kita berada di suatu ruangan yang gelap. Apa yang kita rasakan? Tentu kita merasa takut, kita merasa gelisah, kita tidak merasa nyaman. Karena terang itu sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan atau jiwa manusia itu sendiri. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita akan belajar dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, terang yang sesungguhnya. Itu kita ambil di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Yohanes mengatakan, firman yang semula itu bersama-sama dengan Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, telah datang ke dalam dunia. Rasul Yohanes diutus oleh Allah untuk menyaksikan terang yang datang ke dalam dunia itu, agar setiap orang percaya dan menerima terang itu. Nah, terang yang sesungguhnya yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes dalam teks itu adalah Kristus itu sendiri. Firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini adalah berbicara tentang Kristus. Terang yang sesungguhnya yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes dalam teks ini yang pertama adalah Kristus itu adalah pencipta dan yang menjadi sumber kehidupan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, dan ayat 10 dan juga ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana Bapak Ibu bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Lalu tempat dikatakan di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara, terang yang sesungguhnya bagian yang pertama adalah Dia pencipta yang menjadi sumber kehidupan itu sendiri. Rasul Yohanes memberi kesaksian
bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah firman yang telah menjadikan segala sesuatu. Firman yang telah terlibat dalam karya penciptaan dunia ini. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasalnya yang pertama. Kristus disebut sebagai pencipta dari segala sesuatu. Waktu bumi ini diciptakan, Kristus ada di sana menciptakan langit dan bumi ini. Ayat 10 di sana menegaskan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Kristus adalah pencipta dari segala sesuatu. Selain Kristus itu pencipta, Alkitab juga mengatakan melalui Injil Yohanes bahwa dia juga menjadi sumber kehidupan. Di dalam ayatnya yang kedua di ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ayat 4, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kristus adalah pencipta, tetapi juga dia sekaligus pemberi menjadi sumber kehidupan itu sendiri. Saudara, hidup lawan katanya adalah mati. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia berada di bawah kutuk dosa. Sehingga manusia itu tidak memiliki daya apa-apa. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab berkata manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, manusia tidak memiliki daya apa-apa. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara agar manusia itu bisa diselamatkan? Maka tidak ada cara lain Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Terang yang sesungguhnya itu yang sudah datang ke dalam dunia itu, dialah yang memberi kehidupan. Dialah sumber kehidupan itu. Ayat 4 berkata bahwa di dalam dia ada hidup. Di dalam Kristus ada kehidupan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada ketentraman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kristus adalah terang yang menciptakan langit dan bumi, tetapi juga dia menjadi sumber kehidupan manusia. Dan dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus ada ketentraman, baik hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Kita tidak dapat dikatakan hidup sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya Kristus yang bisa memberikan kehidupan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada sumber kehidupan itu sendiri. Lalu yang kedua Bapak Ibu, terang yang sesungguhnya itu apa? Yang kedua kita bisa lihat dalam ayat 5 sampai ayat 10. Terang yang sesungguhnya adalah terang yang melenyapkan kegelapan dunia. Kita lihat ayat 5 sampai 10.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah Yohanes yang diutus Allah. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi, memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Rasul Yohanes memberi kesaksian tentang terang itu. Bahwa terang yang datang ke dalam dunia itu adalah terang yang melenyapkan kegelapan dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terang yang sesungguhnya itu adalah terang yang melenyapkan kegelapan. Terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus itu mampu mengusir kekacauan. Terang yang sanggup menerangi, mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan. Atau perbuatan-perbuatan dosa ditelanjangi melalui terang itu sendiri. Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Yesus Kristus adalah terang dunia. Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Dunia yang sedang ada di bawah kutuk dosa. Telah dikuasai oleh dosa. Tetapi terang yang sesungguhnya itu Kristus. Dia turun ke dunia ini. Untuk menerangi kegelapan dunia. Yang telah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau terang yang sesungguhnya itu mampu melenyapkan kegelapan yang ada di dunia ini. Ini menjadi satu penghiburan bagi kita. Maka hidup orang percaya harusnya berada di dalam sukacita. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Sehingga jalan yang gelap menjadi terang di dalam Kristus. Kedatangan Yesus menyelamatkan kita dari bayang-bayang keputusasaan. Kedatangan Kristus sebagai terang yang sesungguhnya itu mampu menerangi kegelapan yang sedang dialami oleh manusia. Rasul Yohanes telah memberi kesaksiannya. Rasul Yohanes menjadi saksi tentang terang itu sendiri. Dan Yohanes berkata, ia bukan terang itu, tapi aku harus memberi kesaksian bahwa terang yang sesungguhnya itu sedang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya adalah melenyapkan segala kegelapan yang ada. Ini berbicara tentang Kristus. Kristus yang datang ke dalam dunia, menerangi dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, terang yang sesungguhnya itu adalah dia memberi kuasa kepada yang menerimanya. Kita lihat di dalam ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terang yang sesungguhnya memberi kuasa kepada mereka yang menerimanya. Ketika Tuhan Yesus datang, tidak semua juga orang menolak kedatangannya. Ada yang menerima kedatangannya sebagai terang yang sesungguhnya. Dan dia berjanji, ya, di dalam ayatnya yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang di tengah-tengah dunia ini, dia menjadi terang yang menyinari seluruh kegelapan dunia. Juga memberi kuasa bagi mereka yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Allah tidak secara otomatis
seperti hubungan orang tua dan anak secara daging. Namun Rasul Yohanes mau menyatakan bahwa manusia bisa memasuki hubungan yang intim menjadi anak Allah kecuali melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesuslah yang memungkinkan kita untuk bisa menikmati persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Tanpa Yesus membuka jalan, kita tidak bisa bersekutu dengan Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Semua karena anugerahnya melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Dan biarlah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di momen memasuki bulan Desember atau perayaan Natal, minggu kemarin kita sudah memasuki Advent yang pertama. Kita berada di momen-momen memasuki masa raya Natal. Ini mengingatkan kita kembali bagaimana Yesus Kristus sebagai terang itu sedang datang ke dalam dunia. Dia sudah datang ke dalam dunia, menyinari kegelapan. Sehingga saudara, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Dia telah menjadi terang yang sesungguhnya, yang menyinari kehidupan kita. Sehingga apapun persoalan kita hari ini, apapun permasalahan kita, apapun kegelisahan kita, ketakutan kita hari ini, kita ingat kita punya terang yang sesungguhnya. Terang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kita kemenangan melalui salib Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah berbicara kepada kami bahwa terang yang sesungguhnya itu telah datang ke dalam dunia. Terang itu berbicara tentang Kristus itu sendiri. Terang yang sesungguhnya menerangi kegelapan dunia, kegelapan hati kami. Dan biarlah itu Tuhan menjadi sumber sukacita kami, menjadi sumber pertolongan kami, menjadi sumber kegembiraan kami bahwa terang yang sesungguhnya telah ada di dalam dunia ini. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, kurang lebih Tuhan hampir setahun ini gereja kami tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pandemi yang berkepanjangan. Sehingga membuat kami tidak bisa berkumpul bersama-sama. Untuk itu ya Bapa, kami datang kepada Engkau pemilik kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk gereja kami, bahkan gereja-gereja yang pada umumnya saat ini Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan akibat pandemi ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong sehingga di waktu-waktu yang akan datang gereja ini Tuhan kembali membuka pintu gereja agar setiap umat Tuhan bisa datang leluasa beribadah.
Kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan menyertai. Sehingga dalam masa-masa pandemi ini kami tahu ada perlindungan Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan yang ada. Bapa di surga, terlebih lagi Tuhan, saat ini kami sedang diperhadapkan dengan masa atau perayaan Natal di bulan Desember. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan persiapan-persiapan gereja-gereja Tuhan. Sekalipun Tuhan mungkin di tahun 2020 ini ada banyak gereja-gereja yang tidak melaksanakan Natal seperti biasa, tetapi tidak mengurangi sukacita kami di hari Natal ini. Karena kami tahu Natal itu berbicara tentang terang yang sesungguhnya yang telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah datang menjadi penebus dosa dan kesalahan kami manusia. Bapa di surga, demikian juga saat ini kami mau berdoa untuk situasi dan keamanan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan, beberapa waktu yang lalu di mana daerah kami khususnya Kabupaten Sigi yang telah menjadi sasaran teroris, sehingga mengakibatkan ada 4 orang meninggalkan dunia ini akibat kejahatan perlakuan mereka yang sangat jahat. Tuhan, untuk itu kami berdoa, biarlah khususnya di masa-masa perayaan Natal ini ada perlindungan Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga yang ditimpa musibah ini Bapa, ditimpa oleh kedukaan yang mendalam. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan, Roh Kudus-Mu akan menghibur mereka, sehingga dalam menghadapi masa-masa duka ini akibat kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu menopang dan menghibur saudara-saudara kami, secara khusus mereka yang ada di desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo. Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, agar pemerintah kami sigap dengan cepat menangani kasus ini. Engkau juga memberkati para pribadi-pribadi yang terus mengawal bangsa dan negara kami, khususnya mereka sebagai aparat keamanan, tentara, kepolisian yang terus berjaga-jaga atas bangsa dan negara kami ini. Juga Tuhan berkati mereka yang ada di hutan-hutan, kiranya juga Tuhan memberkati mereka di sana, sehingga kasih Tuhan juga tetap menjadi kekuatan mereka, menopang mereka dikala mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Dan juga pada saat ini Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk usaha pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya juga Tuhan yang akan terus memberkati segala usaha pekerjaan. Kami percaya bahwa berkat itu adalah milik Tuhan. Maka Tuhan yang sanggup, Tuhan yang memberkati segala usaha dan pekerjaan umat Tuhan yang ada di GKKA ini. Sehingga kami percaya bahwa dengan berkat Tuhan, kami pun boleh bersukacita di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi syafaat kami di hadapan-Mu. Jauh dari segala kesempurnaan, kami mohon Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan berikan persembahan syukur, kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Mari berganti hari.
kita berdoa untuk doa persembahan, lah sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, pada kesempatan ini Tuhan memberi kami kehormatan untuk memberi sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan kami. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Kami tahu apa yang kami berikan tidak akan pernah sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Namun Tuhan, inilah yang menjadi kesyukuran kami. Kami bisa mengelurkan tangan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan. Biarlah kami mohon berkat Tuhan, kasih dan cinta Tuhan akan terus menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Dan akhirnya Bapa di surga, kami mau menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.